Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan semoga memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Kami ingin menyampaikan pelajaran yang sangat berharga buat saya pribadi dan bapak-bapak ibu sekalian di dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-9, yang tema utamanya disampaikan dengan judul pembebanan syariat disesuaikan dengan kemampuannya. Matan hadisnya, isi hadisnya saya bacakan. An Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu an ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya kurang lebih, apa-apa yang saya larang bagi kalian maka jauhilah, dan apa-apa yang saya perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya binasanya kaum sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ada beberapa pelajaran yang sangat berharga ya kan, dalam hadis Arba'in yang ke-9 ini. Yang pertama adalah terkait dengan perintah kepada umat Islam yang sudah taklif, bahwa kita sama-sama tahu barang siapa yang sudah mukallaf, yang sudah taklif, agar menjauh dari perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW secara mutlak dan tanpa syarat dan tanpa kecuali. Ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa sesungguhnya menjalankan perintah Rasulullah ya kan, itu sudah harus dilaksanakan bagi mereka-mereka yang sudah balik, mereka-mereka yang sudah mukallaf, yang sudah taklif ya kan, taklif ya kan, pertanggungjawaban nanti sudah mulai muncul pada mereka, termasuk kita semuanya. Dan ini pasti nanti akan memberikan keyakinan bagi kita, sehingga apapun yang kita lakukan semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh di depan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan yang kita lakukan. Dan ini secara tidak langsung memberikan kesadaran bagi kita bahwa hidup kita yang sesungguhnya adalah hidup setelah kematian. Saat ini kita sedang menjalankan saringan ya. Jadi ini harus kita sadari semuanya. Hidup di dunia bukannya untuk senang-senang, walaupun di dalamnya banyak kesenangan ya kan, tetapi di sini kita harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang diberikan maupun dicobakan pada kita semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya kan, makna hadis tadi adalah bahwa perintah menjalankan perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dikaitkan dengan istita'ah, kemampuan dari mukallaf yang diberikan beban atau tugas. Ya kan? Ini menarik bahwa ada kata-kata istita'ah, kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Karena ternyata kita melihat bahwa tidak semua orang itu punya kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintah yang Rasulullah perintahkan. Contoh sederhananya, ya kan, terkait dengan puasa sekarang kita lakukan, bahwa tidak semuanya mungkin bisa melaksanakan puasa, sehingga nanti akan muncul nanti pengecualian-pengecualian, ya kan. Makanya ini perintah yang Rasulullah SAW diberikan kepada kita, maka terkait dengan istita'ah, kemampuan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang pun. Jadi Allah tidaklah membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Di ayat yang lain dikatakan, disampaikan oleh Allah SWT, difirmankan fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ya kan?
Bapak Ibu sekalian, istitoah, kemampuan itu mungkin kalau kita kadang-kadang suka berpikir bahwa terserah saya atau semampu saya, ya kan? Atau kadang-kadang itu nanti terkait dengan moodnya, mau enggaknya. Padahal kalau kita bicara istitoah, ya kan, ada unsur lain. Kadang-kadang kita akan campur aduk antara kemalasan dengan perintah yang dilakukan. Kadang-kadang sebenarnya kita bisa, tetapi karena kita malas, kata lagi ogah-ogahan, kita nggak lakukan. Jadi seolah-olah kita nggak mampu, padahal kita punya kemampuan untuk itu. Atau ada juga bahkan yang lebih ekstrim lagi, ternyata dia memaksakan diri, ya kan, memaksakan diri atas istitoah tadi, kemampuan tadi, ya kan. Makanya kan di dalam berinfak sekalipun kan kadang-kadang ada ukurannya, ya kan. Tidak boleh memaksakan diri, juga tidak boleh terlalu memegang, ya kan. Makanya nanti pasti akan ada timbangannya saat nanti kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang kedua, pelajaran yang berharga dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Yang ketiga, bahwa perintah untuk menjalankan agama adalah untuk ditunaikan, bukan untuk diperdebatkan. Saya ulangi sekali lagi. Jadi perintah untuk menjalankan ajaran agama adalah untuk ditunaikan, bukan untuk diperdebatkan. Jadi hal ini bisa kita ketahui setelah melihat sebab adanya hadis ini. Di dalam Sababul Wurudnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, ya kan, yang artinya, saya bacakan artinya aja lah, wahai manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah. Ada seorang laki-laki bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Lalu Nabi terdiam sampai orang tersebut mengulangi 3 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, seandainya saya jawab ya, maka itu menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu. Kemudian beliau bersabda, biarkanlah saya terhadap apa yang saya tinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya binasanya kaum sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Maka jika saya perintahkan kalian terhadap sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Jika saya melarang kalian dari sesuatu atas hal itu, maka tinggalkanlah. Ini asbabul wurud, sebab turunnya hadis tadi, atas hadis yang ke-9 tadi, ya kan. Oke, saya lanjutkan pelajaran yang keempat, ya kan. Pelajaran yang keempat, hadis ini juga menegaskan tentang penyebab kebinasaan kaum terdahulu, yakni melupakan adab bertanya. Maka hendaknya janganlah kalian banyak bertanya dengan pertanyaan yang akhirnya akan menyudutkan diri kita sendiri. Oleh karena itu Nabi mengatakan, seandainya saya jawab iya di dalam asbabul wurud hadis tadi, ya kan, maka itu akan menjadi wajib dan kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan mampu. Dalam Sahih Ibnu Huzaimah disebutkan bahwa setelah perintah di atas turunlah ayat Al-Maidah ayat 5, Al-Maidah surat ke-5 ayat 101 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Jadi Ibnu Katsir menafsirkan, jika kalian tanyakan penjelasannya setelah turun perintah, niscaya akan dijelaskan pada kalian, dan janganlah kalian menanyakan tentang sesuatu sebelum terjadinya, karena barangkali hal itu menjadi haram lantaran adanya pertanyaan itu. Oleh karena itu terhadap keterangan dan hadis sahih ini dikatakan,
Sesungguhnya orang muslim yang paling besar kejahatannya adalah manakala orang yang menanyakan sesuatu yang tidak haram lalu menjadi haram gara-gara pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang kita suka bertanya kadang-kadang, suka bertanya, suka ingin detail, ya kan? Padahal di dalam agama kita, ya kan, di dalam agama kita itu dalam perintah Allah dan perintah Rasulnya, ya kan, itu tadi di depan sudah dikatakan bahwa istita'ah, kemampuan sesuai dengan kemampuan itu menjadi penting, ya kan. Misalkan, ya kan, terkait dengan ibadah haji. Haji itu ada dalam rukun Islam, ya kan. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Bagi yang enggak mampu bagaimana? Kita melihat redaksinya bagi yang mampu. Ya sudah, jangan terlalu banyak bertanya. Karena ini ada sesuatu catatan yang luar biasa. Jangan sampai gara-gara sebuah pertanyaan itu, sesuatu yang tadinya tidak diharamkan menjadi diharamkan. Atau katakanlah yang tadinya menjadi sesuatu yang diserahkan kepada kita menjadi sesuatu yang terdefinisi lebih detail perintahnya itu. Nah, ini terkait dengan pelajaran dari hadis yang disampaikan tadi, ya kan? Yang kelima, ya kan, perintah agar tidak menyelisih Rasulullah SAW karena binasanya umat terdahulu juga karena berselisih dengan para nabinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya kan, dari Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah tentang poin penting hadis ini dikatakan yang artinya disampaikan oleh beliau, ya kan, peringatan buat umat ini dari berselisih dengan nabinya sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelumnya, ya kan. Jadi jangan sampai nanti kita menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ibnu Katsir juga menyampaikan yaitu menyelisihi dari perintah Rasulullah SAW, yaitu jalannya, manhajnya, sunnahnya, dan syariatnya. Maka timbanglah perkataan dan perbuatan dengan perkataan dan perbuatannya. Jika sesuai dengannya, maka perkataan dan perbuatan itu terima. Jika menyalahi perintahnya, maka tertolak. Karena beliau telah bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan yang aku tidak perintahkan, maka itu tertolak, ya kan. Ini pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil di dalam hadis ke-9, ya kan, terkait dengan, ya kan, pembebanan syariat disesuaikan dengan kemampuannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin kalau kita melihat dunia kita hari ini, kita akan melihat banyak hal-hal yang kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, ya kan? Apakah sesuatu yang diperintahkan Rasulullah SAW itu sudah kita laksanakan? Apakah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu sudah kita tinggalkan, ya kan? Kita bisa berkacalah. Kita bisa introspeksi, kita bisa melihat diri kita sendiri dulu, ya kan? Apakah kita sudah seperti itu? Mungkin kita akan melihat bahwa ternyata banyak perintah Rasulullah yang belum kita laksanakan. Ataupun juga kita juga banyak melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Bulan maghfirah, bulan di mana pintu ampunan dibuka oleh Allah SWT. Ini bulan yang memberikan kesempatan bagi kita, ayo kita banyak-banyak berintrospeksi, ya kan. Memang hari-hari ini kita melihat seliweran berita, seliweran di media sosial, seliweran tentang banyaknya orang yang berkomentar, seliweran tentang katakanlah banyak pendapat dan sebagainya. Maka alangkah baiknya kita kembali sebagaimana perintah Rasulullah SAW, apabila kita ingin selamat, kembalilah kepada dua warisan yang telah diturunkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Quran dan Sunnah, ya kan. Kita kembali ke sana, kita kembali introspeksi
semoga dengan cara seperti ini di bulan Ramadan ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita digampangkan, diberikan petunjuk, dimudahkan untuk semakin dekat kepada Allah, dan dimudahkan untuk mencapai cita-cita kita, agar nanti kita saat keluar dari bulan Ramadan ini, dan semoga kita diberikan kesempatan itu, kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, ya kan? Harapan ini adalah harapan kita semuanya, dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar menjadi yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu salah satunya adalah melaksanakan perintah Rasulullah dan menjauhi larangan Rasulullah SAW. Terakhir, nasihat ini terutama buat saya pribadi, dan semoga kita bisa introspeksi semuanya, sehingga perjalanan hidup, sisa hidup kita yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, bisa kita selesaikan dengan baik. Dan kita minta pada Allah SWT, semoga kita semuanya diberikan hidayah, semuanya kita diberikan nikmat, diberikan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan, ampunan di bulan Ramadan ini, sehingga kita nanti benar-benar menjadi manusia yang suci, bersih, dan yang lebih penting lagi adalah semangat untuk menjalankan syariat Allah, semangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah, untuk kembali bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.